Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Hari ini insya Allah sudah ngobrol terkait seni yang ketiga. Nah, untuk malam hari ini, kita live IG-nya ngobrol terkait seni musik. Nah, kebetulan dari samping saya ini adalah salah satu seniman paling legend termalang. Legend Untuk legend Tuban, legend bahasa Inggris, bukan legend Tuban. Ini beliau namanya Mas Ferry Wahyudi alias Mas Cipeng. Info terkait alurnya Mas Cipeng, hidupnya gimana, jelas apa enggak, atau rinciannya seperti apa, sampean nanti follow IG-nya Ustadz Cipeng, atau bisa juga follow IG-nya Begunda Lowaru. Tapi jangan lupa follow dan apresiasi ini pendekar seni. Nah, bulan dari kita ini pendekar seni mau ngobrol terkait seni musik, dari seniman legend dengan band umur termuda, kan tetapi musisinya sama personilnya udah lansia. Kamu ya Mas? Kamu boleh. Mas Cipeng, dari tema yang diangkat kemarin kan, dari kita punya opsi temanya itu kan dari kelas musik hingga musik yang berkelas. Menurut Mas sendiri, esensi atau definisi dari musik itu sendiri seperti apa? Ya menurutku sih musik itu ya kebebasan untuk berkarya ya. Entah itu pengennya genre apa, ataupun bisa menciptakan genre lain, atau perpaduan antara musik genre ini dan ini bisa menjadi genre yang baru. Itu menurutku sah-sah aja, karena itu bebas mengekspresikan sebuah emosi atau karya dan lain sebagainya, selama itu masih atau terus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya ya. Nah, saya mengajukan berarti intinya dari itu, meskipun kita menciptakan suatu karya baik dari kondisi emosi tertentu, itu bisa menghasilkan suatu musik gitu. Ya, pastinya. Terus kalau menurut Mas ya Intinya kita nggak terpatok dengan genre ini gitu. Ya kalau memang memilih salah satu genre ya silakan. Tapi kalau ingin explore lebih jauh ya. Tapi kalau dari Mas suka ganti genre, apa tetap konsisten pada genrenya sama sendiri? Selama ini sih masih ya, karena kita ini pengen kalau sepemikiranku ya, maksudnya kita ini masih berpikiran secara punk ya. Tapi kalau secara musik sebenarnya kita nggak terlalu punk juga gitu. Nah, karena kita masih ada unsur-unsur lain yang lebih mungkin perpaduannya banyak sekali. Berarti karakterisasi Samen, musiknya Samen tergolong yang mana? Kalau kita sendiri lebih cenderung melabeli street rock atau street rock. Jadi rock jalanan lah. Itu yang bisa masih bisa buat ngamen ya tuh. Oh iya, kan? Cocok. Masih bisa gitu. Arek embongan ngamene ngono iku rek. Quality. Masih bisa lah, nggak terlalu yang distorsi tinggi ataupun jelimet. Kita masih standar. Berarti intinya ketika sampean nanti menciptakan suatu musik atau lagu, yang diharapkan dari sampean itu adalah sesuatu yang bisa dipahami seorang, ya, bisa dikonsumsi banyak orang. Itu. Terus gini, ada pertanyaan sih dari salah satu seniman juga sih, kemarin ada request. Nah, dari musik itu sendiri dapat dinikmati alunan dan sastra bahasanya itu seperti apa? Wah, itu macam-macam sih. Ada yang
kan karena gini loh, penilaian setiap orang itu kan beda-beda ya. Ada yang punya batasan bahwa musik itu dinilai dari skill yang hebat atau nyelimet ataupun gimana secara not balok dan lain sebagainya. Ada yang asal didengar enak, ini menurutku cocok di hati. Itu menurut dia atau menurut mereka, ya gila ya musik yang bagus ataupun gimana bagi mereka. Bagi saya sendiri ya musikku wis api. Pokok muni Andy Cup lah asli ini enak di kuping. Enak di kuping. Ya tapi masih di batas-batasan yang pengen kami angkat. Karena ya macam-macam ya. Ada yang bilang musik jazz enak. Aku nggak menemukan enaknya di mana gitu. Atau musik blues enak. Ya seperti itu kan kita nggak bisa ngomongin musik berkelas ataupun yang gimana. Menurutku biasa aja. Ataupun metal yang kata orang nggak enak dan sebagainya. Tapi kalau penikmat metal sendiri ya, ini enak banget gitu. Enak sampai gitu. Kan nggak bisa buat patokan bahwa musik ini yang seperti ini gini nggak juga. Menurutku sih. Iya. Terus habis itu gini Mas, terkadang itu orang-orang ya kalau kita membahas dunia perdebatan mungkin sejak dahulu turun temurun debat itu sudah pasti ada. Lestarikan. Terus kalau menurut sampean ketika ada perdebatan tentang musik itu seperti apa? Sebenarnya gini loh, dalam suatu perdebatan apapun ya, mungkin kamu dan aku ya. Aku Halim sama intinya gini, aku juga nggak bakalan bisa untuk kamu mengikuti pola pikirku, begitu juga sebaliknya. Yang menurut orang lain ini mana yang cocok buat mereka ya pendengarnya. Ini pendapat ini lebih masuk akal atau pendapat si B lebih masuk akal. Ya intinya perdebatan itu perlu untuk menambah wawasan kita aja sih. Ya, benar, nambah wawasan. Bukan berarti sopo sing menang. Debat sopo sing anu. Nggak perlu juga kita memperdapatkan siapa yang menang. Intinya siapa yang lebih masuk akal aja. Terus habis itu kan gini. Kalau setahu saya Mas ya, setahu saya yang pernah berkecimpung sedikit lah ke dunia kesenian apalagi musik. Ketika mendengar musik rock. Nah, musik rock ketika zaman 80 atau 90 ke atas lah, 70 atau apapun itu konsepnya masih satu. Kayak misal kalau di Malang sendiri atau di Indonesia dulu kalau sebelum 90-an yang jadi lama kelamaan itu muncul ada mulai 2000-an mungkin ya, ada istilah punk rock, terus rock dude, terus ada rock yang lain lah. Nah itu menurut Samen ketika ada pemekaran dari rock itu sendiri gimana? Ya itu kan ibaratnya semua orang ataupun semua makhluk ataupun semua yang sifatnya yang ada di dunia ini ya pasti berevolusi gitu. Berevolusi karena setiap orang kan punya pemikiran yang pastinya semakin kesini semakin semakin luas gitu pemikirannya. Jadi kadang untuk pergeseran ataupun pergantian genre-genre yang atau perkembangan musik ini karena ya itu tadi semakin luasnya pemahaman atau semakin luasnya fantasi orang bahwa aku bosan dengan rock seperti ini ataupun aku bosan dengan musik yang seperti ini, gimana kalau tak tambahi mana akhirnya kan jadi genre baru jadi genre baru sebenarnya seperti itu sih kan. Tapi kayak misal seperti itu ada nggak istilahnya nilai-nilai tersendiri dari hasil kombinasi tersebut bahwa ini jadi punk rock ini ya banyak.
meskipun rock sendiri kan ataupun metal ya, mulai dari thrash metal, heavy metal, ini kan akarnya satu, Metal. rock ya, semua awalnya rock, cuman kan nanti berkembang sampai jadi grunge, hardcore, punk, ya, Iya, death iya, metal dan lain sebagainya. Itu sebenarnya ketidakpuasan pelaku sih sebenarnya. Ketidakpuasan Ya, pelaku. aku nggak puas dengan yang seperti ini aja. Gimana kalau tak ulik dewe, tak kulik, akhirnya jadi genre baru. Iya. Nah, karena jadi genre baru ini, kenapa bisa dikatakan jadi genre baru? Karena penggemarnya, oh iya aku terima dengan kayak gini. Oh berarti kayak gini ki mungkin dinamai dewe lah sebenarnya. Berarti ini Mas, kalau misal suatu genre diakui tergantung berapa banyak minat. Ya jelas toh, jelas. Nah, jelas. Kalau sing minat terus apa? Ya memang mungkin yang mengakui kita sendiri, gitu. Iya. Iya toh, benar ya. Itu. Terus habis itu ada lagi mungkin ya sejak dulu ketika mendengar musik dan pasti disangkut pautkan dengan kelas sosial. Misal pas sebelum rame-ramenya Rhoma Irama, ketika mendengar musik dangdut, oh iki kayak orang kalangan bawah. Ketika mendengar musik jazz, oh iki kalangan atas. Ketika mendengar musik punk, ya wis iki di perapatan. Ya. Ini ngono iku. Nah, iku lek menurut sampean seperti apa ketika ada pembagian kelas-kelas sosial Ya, dalam musik ini? itu yang membagikan kan orang lain gitu loh. Tergantung dari kita sendiri, kita bisa diterima seperti apa gitu loh. Yang tetap yang menilai kan tetap orang lain. Meskipun kita kasarnya ini kita menciptakan atau aku nyanyi dangdut, ya toh. Menurut wong wah iki menengah ke bawah, gitu, kelasnya. Ya, Tapi ya. karena ya apa caranya aku iki dangdutku iso diterima di kalangan atas sih, berarti kan aku harus mengombinasi atau mengemas yang gimana caranya wong sing lebih suki dari orang lain tetap. Nah, saiki semua sing main dangdut wong suki di kalangan konglomerat ya. Ya, ini nularno nang kanca-kanca. Jelas kan kanca-kanca dadi seneng. Ya itu pasti dadi genre yang itu dangdut bisa jadi kalangan konglomerat. Bisa. Ya, tapi tetap butuh waktu juga. Butuh waktu. Dan gak iso sabrek saja di YouTube viral koyo PKI. Nah, makanya gini loh, kalau kita ngomongin soal pasar ya akhirnya ya. Karena kenapa dangdut dikatakan kelas menengah atau musiknya rakyat jelata lah, atau karena segmen pasarnya di situ. Penyerangan awalnya mungkin yang pertama kayak mungkin ya Rhoma Irama zaman awal. Kenapa sih lirik-liriknya juga yang mendasar, ya toh? Akhirnya kan wong sing rakyat jelata ini, wah, iki lagu cocok kayak aku, gitu loh. Tapi kalau misal kayak genre punk, apa gak kebalik Mas? Punk yang menyerang musik itu sendiri atau musik yang menyerang punk? Nggak juga ya, awalnya kan gini loh, kayak pang-pangan ini kan sebenarnya bukan musik sebenarnya. Sebenarnya itu bukan musik. Akhirnya jadi genre musik gitu loh. Ya kan karena pola pikirnya wong-wong sing memulai kan sebelum ada pang kan ada ska dulu. Iya, Ada ska. Terus jadi ada skinhead, ada macam-macam. Nah, ini karena dari orang-orang sing menurut pelaku zaman dulu itu wah nggak puas aku dengan musik-musik ini. Akhirnya dikemas lagi. Sebenarnya wongnya pancet sing berkembang gitu loh. Kayak masih komunitas iki semua kita ini wong sakmene iki. Awakmu gak puas. Akhirnya kamu punya pemikiran lain. Aku tak gawe sing liyane. Akhirnya kamu membentuk komunitas baru meneh. Nah, tekan komunitas iki. Iya. Membentuk meneh komunitas baru. Karena ketidakpuasan iku mang. Ya ujung-ujungnya ya kayak ngene iki mang akhirnya tutup pakai satu.
pakai. Oke. Tapi kayak membentuk anu dewi, genre baru. Tapi kayak ngono iku Mas, apa iku menimbulkan suatu yang namanya kayak perpecahan? Nah, kalau itu tuh Pak, kalau dibilang perpecahan itu tergantung dari kita sendiri gitu loh. Fanatik, tergantung dari kita sendiri. Rata-rata wong pelaku yang beda-beda genre ataupun sing wis sekiranya mapan ya, dalam artian mapan tuh terus aku cocok di gini. Ketika ketemu wong liyane cocok dan punya perbedaan sebenarnya kan ada rata-rata seperti itu. Pelaku-pelaku ya biasa-biasa aja. Jadi ngono para fans, ojo nambahin ngeluh para band-band ambek musisi-musisi kayak ngene. Iki ngeluh ngadepi corona, apa meneh ngadepi awakmu. Santai ae. Corona koroyo. Iya Mas, tapi ono sing ngomong iku corona iku apa isu hoax. Lah lek penyakitnya ono. Penyakitnya ono. Sing gawe iku. Terus sing kena apa nih? Obatnya bukan isunya terlalu berlebihan. Jadi kene ku ditakut-takuti menurutku ngono, menurutku. Soalnya apa meneh paling mikire wong sing nggih corona ya. Nah, isu kan corona itu buat mikirnya orang yang buat corona mungkin seperti ini. Setelah iki barang ono kok gak diakoni. Lah akhirnya kan gini loh, maksudku gini, penyakitnya memang ada. Ya iya. Penyakitnya ada. Cuman maksudku karena di blow up sing kita ini serasa ditakut-takuti. Lah, akhirnya kan yopo-yopo kudu diakoni ancen iku. Ya mau nggak mau gitu. Koyo aku ini sing gak terlalu percaya ya, gak terlalu percaya. Ya kena imbasi juga gitu loh. Percuma kadang ya wis sakarmu wis ngono tok ngono. Percaya ngwalati gak percaya ngwalati. Nah, itu percaya ngono. Ini dong. Sering ngono. Aduh. Kena imbasi gini tuh, kena imbasi. Terus lek ketika sampean apalagi masa pandemi kayak gini ya, itu karya sampean gimana? Apa tetap masih bisa lanjut, apa pasang surut atau seperti apa? Ya yang jelas kayak job main berkurang, nggak ada sama sekali. Karena cancel lah beberapa yang sudah deal cancel, nggak tahu sampai kapan. Nah itu salah satu imbasnya dari apa ini kan. Tapi kan ini kan rame-rame Mas, istilahnya pas rame-rame corona sampai lockdown PSBB kan, dari seniman-seniman pertama dari musik yang lain kan mempunyai inovasi akhirnya untuk mengenang suatu apa ya kejadian kayak misal corona ini mereka ngarang lagu. Sampean tahu kayak gitu? Enggak. Aku nggak mau memanfaatkan momen sih sebenarnya. Gitu. Paling ya membuat album baru ya iki wis sebenarnya wis siap launching. Kita wis siap launching. Tapi karena kita nggak bisa launching, ada PSBB dan lain sebagainya, ya nggak ngerti kapan launching. Ya siap untuk diluncurkan. Iya. Tapi kan kemarin sampean kan Mas, kalau nggak salah sempat ngeluarin lagu. Ya akhirnya gini, kita keluarin single. Biar kelihatannya masih produktif lah. Ya padahal itu sebenarnya wis siap gitu, wis siap untuk dikeluarkan. Wis siap untuk dikeluarkan sebenarnya. Terus kalau misal ini agak sedikit bedah lagu ya. Lagi kemarin sampean meluncurkan apa itu? Lagu apa album baru terkait yang Singosari kemana-mana itu? Itu masih single ya. Kalau nanti rilisan yang lengkapnya ada. Ya, kita udah mempersiapkan dan udah siap edar sebenarnya. Udah siap edar. Ya, kita memperkenalkan single. Ini masih 2 single yang dari terbaru. Terus iki mumpungan. Apa sih pikirannya sampean terkasarannya si sampean pikir ketika kok murmur kok tiba-tiba sampean buat lagu Singosari kemana? Apa sih? Awalnya ya, runtutannya banyak banget. Karena kita ini sebagai orang-orang pinggiran. Ya, kita juga punya lagu yang orang-orang pinggiran. Berarti Singosari pinggiran ya? Menurut letak geografis Kota Malang. Iya kan? Menurut letak geografis di peta itu kita orang pinggiran karena kita orang kabupaten. Aku bangga banget menjadi orang pinggiran itu bangga banget.
Kemana Singosari posisi? Posisi Singosari. Tapi kita nggak punya pemikiran itu nggak. Wong pinggiran itu nggak rata-rata kan dianggap sebelah mata. Entah itu pinggiran manapun yang mulai dari kota-kota itu pasti punya orang-orang pinggiran. Padahal mungkin dari arek-arek, dari aku sendiri ya, mungkin ketika mendengar lagu Singosari kemana-mana, aku itu langsung fokus ke histori, guys. Iya. Histori daerah. Apa emang apa ya? Ingin mengenang suatu sejarah lewat lagu ketika jaya-jayanya Nusantara lewat Singosari. Nah makanya gue kan sebenarnya kalau kita ngomongin Singosari itu ironi loh, kita ironi. Dulu itu kerajaan besar yang sekarang berevolusi menjadi kecamatan. Aku merasa miris banget itu. Malah yang jadi Kabupaten Malang. Nah iya, itu. Jadi kecamatan Singosari. Dan itu dari kerajaan besar menjadi kecamatan loh. Kan itu berawal konyol banget itu. Situ tadi bos. Itu konyol banget tuh. Makanya aku ada dari dulu ya kalau ditanyain kau dari mana? Aku langsung ngomong Singosari. Aku jarang ngomong Malang, itu jarang. Ketika orang mendengar Singosari itu, sampai dari Singosari, yang dipikirkan orang-orang embongannya apa historisnya? Yang jelas kalau untuk orang-orang yang apa ya lebih awam ya, maksudnya yang bukan orang-orang Malang ya, bukan orang Malang itu pasti tahu nama Singosari itu pasti tahu gitu. Kita minimal mengingatkan kembali bahwa historinya yang zaman-zaman dulu itu, itu kerajaan Singosari minimal itu. Jadi kita mengangkat lagi. Jadi ketika apa ya? Mungkin dari anak-anak Singosari merasa bangga. Aku gembel-gembel ben mbahku. Setidaknya kan setidaknya. Jadi ono nilai. Tapi intinya gini, kalau dari lagu itu, ya kita bercerita zaman-zamanku yang gawe peniki lah kasarnya. Ya hanya sebuah tongkrongan yang dianggap kono opo ngono lho. Kono abal-abal dan lain sebagainya. Itu pasti semua kita dianggap poser. Ya memang kita memang berawal dari poser. Ikut-ikutan, mengikuti tren dan sebagainya. Tapi karena kami punya rasa tanggung jawab yang aku harus meneruskan keposeranku ini, keabal-abalanku ini aku tak terusno. Sampai akhirnya ya kami masih bisa bertahan sampai hari ini. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah wong sing tuwa sing iso berkarya. Sing enom lagi. Ya karena kami nggak pernah merasa tua sih. Anti ketampanan. Anti ketampanan. Alah. Sport yang Singosari. Terus Dan itu juga sedikit banyak mengkonfirmasi bahwa sebenarnya kenapa kita memakai nama Lowok Waru. Sebenarnya gini, kalau aku ceritain secara detail ya mungkin nggak cukup 2 hari lah. Ya, tapi setidaknya awalnya kita membuat nama ini, mencari nama yang sedikit banyak nyeleneh ya. Terus kenapa Lowok Waru? Kenapa Begundal dulu? Kenapa Begundal? Ya kalau kita ada di Kamus Bahasa Indonesia, ya Begundal Lowok Waru ya penjahat sing kalahan lah, maksudnya gue sing Gundal ecek-ecek. Preman ecek-ecek kan. Ayo itu. Dan kenapa Lowok Waru? Pertama kita sangkutkan dengan nama Begundal ini tadi. Lowok Waru itu namanya nggak ada lagi di seluruh Indonesia, ini hanya satu Lowok Waru. Dan itu juga menjadi penjara satu-satunya di Malang. Iya. Penjara Lowok Waru. Yang terkenal ya mesti gitu. Paling besar alumni Napi ya? Ya bukan. Jadi ya ada sebagian dari personil lama itu ataupun semua cerita itu sebenarnya itu nama Lowok Waru atau penjara ini kita dedikasikan buat teman-teman yang pernah masuk ke penjara. Berarti apa ya? Penjara manapun lah intinya. Jadi tujuannya sampean ketika menempelkan nama Lowok Waru sendiri istilahnya kan
ngapi image daerah itu. Ya, Ketika- bukan begitu. Kita mengangkat Ayo. bahwa ini dedikasi buat teman-teman. Karena konsep awal dari band Pemuda Lowaru ini keluarga gitu. Jadi siapapun bisa. Berarti saking gelap ngumpulin di Lowaru gitu ya. Akhirnya kita ngumpulnya di Lowaru gitu, di daerah Kecamatan Lowaru. Iya. Kalau awal-awalnya kita nongkrong tetap di Singosari. Soalnya kan mungkin dari menurut tanggapan saya ketika mendengar nama Lowaru sendiri kan banyak kan orang-orang ketika mendengar Lowaru penjara. Iya, nah kan makanya itu kita identikan bahwa Lowaru wong sing ngerti atau wong nakal pasti penjara gitu loh. Iya. Kok gak sukun ae. Itu Wajan, penjara wanita. wajan. Itu penjara wanita. Beda. Kan kecuali aku wedok loh ya. Aduh lah. Terus dari sama sendiri dari band ya, dari bandnya sama sendiri kan udah tua dan artian kan mungkin dari kebanyakan orang di Indonesia sudah tahu lah arti apa ya, band Pemuda Lowaru ini. Untuk target bukan target sih, kayak misal rating lah Pak. Tolak ukur band itu tenar. Band itu terkenal itu ya tolak ukurnya. Kalau misal sekarang kan yang ramai di YouTube, kok viewernya banyak. Nah, itu kan sebenarnya gini, ya untuk ngomongin rating dan lain sebagainya. Rating itu kan yang buat orang lain loh. Gitu. Apapun ratingnya, ataupun majalah ya, semua ngomongin ini band rock terbaik, itu kan menurut penulis. Menurut penulis. Iya toh, semua penulisnya aku tak tulis nomor jeneng bandku dhewe. Iya toh. Biasa lek. Ya. Wong sombong alon-alon gak ngetaran. Nah iya. Pantang merendah. Iya. Jadi menurutku rating ataupun apa itu sebutan dari yang membikin. Yang bikin. Nah, tapi ini menurutku juga bahwa band itu diterima atau enggak. Ketika manggung sing nyanyi akeh, ya itu diterima. Sing nyanyi akeh. Nah, jadi penonton melok nyanyi itu berarti band itu diterima masyarakat. Lek sing joget akeh, diterima apa enggak? Ya, intinya gini loh. Antara joget mbek nyanyi iki kan kadang ya ono sing joget tok, ono sing nyanyi ya. Istilahnya kan ketika kon nonton pertunjukan atau apa ataupun kamu kudu penggemar band iku. Tapi pas kon delok ini ya coba nontonin nyanyi kabeh. Ya, ataupun iki wah keren, bener. Intinya kok ngono. Ono stimulus lah ketika manggung ben semangat. Iya, bukan biar semangat, kon wis diterima secara nggak sadar itu ben wis diterima. Apalagi kon main nang diae dan si ono sing nyanyi gitu. Berarti kan jangkauanmu wis sakmono gitu. Saya menurutku iku. Terus kan misalkan yang trending sekarang kan mereka lebih mengekspos ke media sosial kayak YouTube. Ya. Dan itu pun juga kan sekarang kondisi ini mau nggak mau kan kita harus otek-otek ginian Mas. Iya pasti. Pekan-pekan ginian. Terus kemudian ada musik yang istilahnya viewersnya banyak, pendengarnya banyak. Apa sampean nggak punya angan-angan kayak gitu? Gini ya, semua itu pasti punya angan-angan ya, termasuk untuk eksis di sosmed ya. Sebenarnya gini ke tergolong orang-orang sing malas sih masalahnya. Saya kira zamannya era bikin video istilahnya kan untuk memenuhi kebutuhan YouTube ataupun sosmed ya. Ya. Bandku dewi ini jarang kayak video gitu, jarang banget. Sampai video klip pun itu kita belum pernah punya. Video klip? Nah, yang ada hanya video footage, kumpulan-kumpulan main. Oh iya, kayak kawan rantau. Ya itu cuman sekedar footage. Dan itu frekuensi tayangnya juga nggak rutin. Pas ono video di upload. Kalau kita memang mau menyerang ke arah sana ya setidaknya kita harus rutin membuat video. Terus kak manggung mana putar kamera mana? Enggak juga. Maksudnya kan itu nanti kan ada timnya gitu. Setidaknya kita nggak hanya sekedar membuat musik gitu. Tapi band sampean ini independen apa di bawah manajer?
Sebenarnya meskipun ono manajer itu tetap independen, tergantung cara kerjanya. Sisi independennya itu dari manggung bebas atau dari konsep ngarang lagu atau seperti apa? Ya kalau menurut pasar ya bahwa antara mayor label dan indie label. Kalau mayor label kan dinaungi kayak Sony, Universal atau mayor label-label yang benar-benar udah besar. Ya. Iya, Mas. Lek takut apa lek ketika ya Rek, ya. Misal tadi masih pengen mayor label wis golek dhewe di kamus. Soalnya lek kate ngomong dodo kok waduh kesel, Bos. Butuh ngasuh soalnya, santai apa-apa kok. Ya itu sebenarnya mek iku tok. Karena kan ngomong industri ya, zaman-zaman biyen kan memang dikuasai dengan mayor label ataupun TV ya, stasiun TV atau radio lah kasare ngono. Jadi saiki ku pilihannya semakin banyak gitu loh. Semakin kesini pilihannya semakin banyak dan akhirnya ketika mlebu mayor itu terlalu sulit atau mlebu TV itu terlalu sulit, muncul iki mang alternatif lain ya padha ae koyo emang muncul genre baru padha ngono lho. Iki muncul alternatif lain sampai akhirnya sosial media ini bisa mungkin kedepannya ya koyo YouTube bisa menggantikan TV mungkin mungkin seperti sini juga karena ini tuntutan teknologi, tuntutan zaman mau nggak mau kita harus nyemplung pisan lah, mau nggak mau. Karena semua orang untuk saat ini berhak bisa jadi trending. Iya, masuk. Dengan cara masing-masing. Terus menurut sampean sekarang kan lagi viral ya Pak ya, terkait artis-artis cover atau seniman cover. Nah, itu menurut sampean seperti apa? Ya antara halal dan haram ya. Hukumnya angel. Gitu. Kayak sekelas aku ya sebenarnya untuk di cover dan sebagainya itu ya nggak jadi soal sebenarnya. Nggak jadi soal karena menurutku ya sing band-band koyo atau sekelas aku ataupun sing anu mereka juga membantu promosi gitu. Beda dengan yang band-band yang wis kelas atas ya. Menikmati akeh sampean yo. Ya gak ngerti lah itu urusan cari ya akeh. Urusan guri ataupun pembajakan menurutku itu ya kayak aku pribadi aku sih berarti karyaku masih dibutuhkan orang lain gitu. Untuk menghidupi orang-orang yang membaca itu sebenarnya itu. Tapi lah kalau untuk orang atau musisi yang wis karyanya menasional atau mendunia ya mereka itu merasa karyaku dicuri iya penghasilanku dicuri penghasilanku kono mirip-mirip lirik ya kayak menurut mereka tapi makanya aku gak iso ngomong benar atau salah itu ya ini antara halal dan haram. Nanti cover hati-hati subhati musik jelas ibu. Tapi kan sudah diatur Mas terkait di negara sendiri kan adalah negara kita kan kebetulan kan negara hukum ya. Dan itu kan sudah diciptakan terkait undang-undang hak cipta. Ya ini kan gini mungkin di Indonesia ini baru mulai lah untuk bener-bener rame ngomong hak cipta. Kalau dulu-dulu kan nggak terlalu soalnya kan TV digital. Saiki mulai lah, ya mudah-mudahan untuk kedepannya lebih baik lagi. Mudah-mudahan. Amin. Terus apalagi terkait dulu yang sempat viral terkait undang-undang permusikan. Nah justru kan apa ya? Ada salah satu poin yang ditangkap oleh teman-teman itu terkait apa ya? Ketika kita bermain musik atau kita mainkan musik atau manggung ataupun itu harus punya sertifikat lah. Di dalam tulisannya seperti apa? Ya, kayak untuk sertifikat kan yo konyol juga. Makanya kan
nggak semuanya di poin-poin itu ditentang juga. Ada yang ditentang, ada yang enggak gitu. Ada, cuman kadang kan peraturan itu banyak konyolnya itu. Mesti ono kesalahannya itu pasti ada. Tambah serius. Nah, kalau ini kalau ngomong sertifikat, waduh gak bisa. Meskipun ya bukan hanya musik, kayak fotografi ya kan ya, banyak juga kalau anu kan harus punya sertifikat. Ya gak iso lah. Ini. Saya kira sing duwe sertifikat lho, sing fotoane elek ya akeh. Bukan jaminan gitu, sertifikasi bukan jaminan untuk menghasilkan karya baik gitu. Tapi seandainya itu misalnya terrealisasikan anu permusikan ya akhirnya kan yang diuntungkan orang-orang tertentu aja. di sertifikat kayak aku misalnya LCP. Orang-orang tertentu yang diuntungkan gitu. Karena sing menentukan sertifikasi sopo terusan. Tapi minimal aku wis cukup bangga lah. Sebagai musisi aku wis diakui negara. Diakui. Di KTP ku kan kerjaan musisi. banyak yang lainnya ngaku-ngaku musisi tapi di KTP kerjaannya swasta, karyawan. Soalnya sendiri itu kan mungkin ya dari legalitas dalam kependudukan sendiri kan kebanyakan orang kalau nggak wira swasta, boso alusi pengangguran, kalau nggak gitu yo pegawai negeri atau ibu rumah tangga meskipun iku nganggur, mek kora-kora tok. Iya. Nah, tapi muncul juga musisi, Amir. Ya Allah, musisi iki piye maksudnya? Apakah ini suatu profesi atau apa? Ya karena itu hanya menurutku sih formalitas saya. Kapan-kapan karena ini KTP ku wis seumur hidup. Padahal punya rencana kan tak ganti, guru ngaji. Guru ngaji, purane ngaji di Mas. Di mana-mana juga bisa. Kan tapi ketika gini Mas. Sampean ketika mengarang lagu ya. Mengarang lagu atau menyanyikan lagu ketika manggung ini agak-agak tak fokuskan sedikit ke jurusan saya. Kebetulan kan saya ngambil agama Islam. Meskipun agak Islam lah. KTP ini tok. Tapi saya Islam tapi belum Muslim. Beda loh ini, beda pengertian. Intinya sadat lah. Tapi ketika sampean berkarya seperti itu, ada nggak unsur-unsur yang berbau-bau spiritual ketika sampean? Sebenarnya gini ya, mungkin cara penyampaian gue yang beda. Ya. Kalau semua lirik yang ada di Bundal Waru, kalau ditelusuri ataupun dipelajari lebih dalam, itu sangat spiritual menurut. Sangat spiritual. Sangat spiritual. Keren ya. Paling ngrungokno lagu gak usah sembahyang. Karena kan gini loh, soal ketuhanan itu kan pribadi ya. Pribadi. Dengan cara masing-masing mau ngomongin apa ya. Kate sembahyang ataupun kate nang wihara atau nang pura. Itu personal gitu. Personal. Nah, kalau apa ya istilahnya kalau mau gitu, kalau mau menelusuri lagi, mempelajari lebih dalam, itu yang kita angkat itu pertemanan gitu. Pertemanan. Meskipun yang ditonjolkan itu alkoholnya, mirasnya yang ditonjolkan. Ojo ditiru rek. Tapi kenyataannya banyak orang-orang yang tanpa miras, ya tanpa bejat ya, ataupun orang-orang alim, itu banyak sekali. Gak menjaga pertemanan, gak menjaga ngomong kan gini loh. Ceramah tapi apa hubungan mereka nggak mengamalkan hablum minan nas. Nggak mengamalkan itu. Tatuan rek hablum minan nas. Oh nek kopian rasan-rasan. Iya, wake bisa. Tonggoku lho ya wake. Aduh. Sing macake alim lho aku ngrasani tonggo ngene. Ya meskipun kene sik pisan.
Kan po. Ya, gitu. Kan po impas. Tapi setidaknya ya itu mang kalau mau dipelajari lebih dalam, dikulik lebih dalam, ya ini lebih ke Bisa mendalami juga lah arti spiritual dari itu sendiri. mulai dari pertemanan, perbedaan atau apa ya agama dan sebagainya. Nah untuk formasi ya. Hari ini Bunda Lowari ini nggak satu agama, nggak satu agama. Iya. Ada yang Hindu, Oh, di musisi di personilnya kan lagi. ada yang Hindu, ada yang Kristen, ada yang ya macam-macam lah. Jadi Selama kita nggak ya akhirnya dari dulu sampai hari ini kita ngumpul ataupun apa ya kita nggak pernah ataupun kenal seseorang atau kenal orang baru mempertanyakan agama kita nggak pernah. Keyakinanmu apa nggak pernah. Itu Intinya urusan bisa- masing-masing. Intinya dia bisa memberi kemanfaatan lah. Selama mereka baik, selama ya wes kita jalan aja. Terus sampean pernah nggak Mas ketika ini sampean punk rock atau street punk atau hardcore lah ngarang lagu mambu spiritual dan itu menonjol kayak misal selawatan pang-pangan itu. Yo, itu banyak. Sekarang kan banyak kayak gitu. Yang anak-anak punk yang menjadi hijrah ya. Ini kata trennya hijrah ya saat ini. Ya, itu hak mereka gitu. Jadi kalau misalnya ceramah-ceramah di kampung-kampung itu jenis pengajian, Kalau kamu tahu ya di daerah Jawa Tengah, itu ono sing pengajian yang teko arek pangkap. Arek pang-pangan. Iku aku gak ngerti sapa jenenge Ustadz sapa. Kuliken di YouTube. Di YouTube. Boleh iya. Ono iku yang teko arek pang-pangan dadi ngajine ya nyanyi. Ngono percaya. Tapi ngono iku ketika apa melihat kau ngono iku orang sekitar apa kari sih Mas. Nah, yo risih enggak kan balik maneh. Balik maneh. Karena itu memang dibalutkan dengan ceramah ya akhirnya mau nggak mau wong sing kampung di sing ditekani ceramah tapi tepak pang-pang tok ya mau nggak mau menerima karena balutan agama itu mang. Aslinya gini deh, aku sempat mengalami bahwa aku pas waktu itu nang kono, aku kate mlebu nang omahe tujuanku itu karena kebo wong anu ya secara pribadi akeh sing gak nyaman sebenarnya karena itu pengajiannya kan di jero kampung. Nah, itu yang teko arek pangtok itu. Arek pangtok itu. Dan itu ya nyanyi-nyanyi ya nyanyi sampai nyanyi lagu Superman is Dead. Ya kayak ngono. Iku ya embo lah karena yes balutan iku mang pengajian ya. Nah, intinya ketika mendengar pengajian rek ojo tercondong nang teror masjid ataupun yang berbau pariwian. Jadi ngaji itu gimana saja bisa. Terus gini Mas, wis pirang jam iku? Wis pirang jam? Setengah jam. Oh, setengah jam. 45 menit. 45 menit. Oh, iya kok. 15. Santai. Soalnya aku kadang mikir ini aku balik-balikin enak ini kan gini detus itu. Ya mungkin sing unek-unekmu ya apa kan ya. Macam-macam ya. Aduh. Enggak sing unek dadi unek-unekmu ae ya apa menurutmu? Cuman aku kadang ketika aku misal aku takon cukup bisa nih motor kau ya Mas. Enggak masalah. Mungkin gini, ketika sampean mendirikan Begundal teman-teman di sampean itu kan selalu ada pasang surut dalam internal band itu. Internal band sendiri ya. Pernah nggak sampean merekrut atau ada orang yang mengajukan diri cewek sebagai personil sampean? Pernah dulu. Ya, tapi akhirnya kan enggak sing kene serius ya asli istilahnya membantu manggung pernah karena lek ambil wong wedok kan ribet Iya sih. apa mana kan semakin mrene waktu itu ya akhirnya menentukan pilihan sendiri ya saya waktu ini nggak pas dan sebagainya atau mungkin tuntutan pekerjaan ataupun tuntutan rumah tangga
Sebenarnya kita berjalan ini wis sering kali ganti personil. Ganti personil. Sering kali. Tapi kalau yang ini, yang band sekarang ini? Ini malah kemungkinan ada yang mau pindah gitu, berarti ada yang mau keluar. Terus itu mengaruhi nggak ke pandangan yang fans-fansnya sampean terkait Ya karena konsep awal Budala Waru ini kan keluarga ya. keluarga? Nah, jadi siapapun bisa menggantikan. Mas Korea mas. Nah, oh iya. Ayo cek gambar. Konsep awalnya kita ini kan memang keluarga, jadi siapapun bisa menggantikan posisi siapapun gitu. Jadi intinya apa ya? Ono keperluan lain sing memang nggak bisa ditinggalkan. Ya. Mereka siap digantikan. Berarti meskipun solid itu pasti ada batasnya. Iya. Awal-awalnya mungkin dari penggemar atau penikmat musik kami ya ada yang mempermasalahkan awalnya. Tapi karena kita itu udah terlalu sering ganti-ganti personil ya akhirnya mereka nggak peduli. Wis pokok grup suarane kata panggung, wis Iya. pokok musisine pancet. Iya. Soalnya kan Gitu loh. ketika melihat suatu band pasti kan yang lebih condong musisi ini Iya. daripada anu nih. Iya. Ya sebenarnya itu akhirnya ya biasa aja. Jika kita ada pergantian personil, ya mereka nggak terlalu peduli. Tapi sempat nggak sampean ketika manggung ataupun istilahnya mendapat undangan sampean ada rolling, bisa Ada. sampean jadi gitar atau jadi drum? Oh kali ada rolling karena aku nggak iso apa-apa sebenarnya. Ya aku terlalu tolol untuk bermain musik ya sebenarnya ya. Memainkan alat musik terlalu tolol. Tolol main musik kan bisa menciptakan satu lirik dulu, keren kan? Ya paling nyanyi gitaran pernah. Dan main dewe sering. Main dewe. Jadi hanya bermain akustikan sama dewe. Tapi ngono iku masih ketika sampean main sendiri ngono iku sih masih di bawah naungane Pegundal apa di manajer apa independen? Apa ya karena iku mang lho sebenarnya ketidakpedulian penikmat itu sebenarnya iku mang lho. Meskipun aku nggak nyanyi lagu-lagu BL dan sebagainya ya mereka sih menikmati. Iya. Permintaan mereka sih sebenarnya. Berarti anjing lebih difokuskan posisi ya. Iya gak ngerti ya. Tapi aku sering meskipun manggung Dewian ngono kaya kota mana dan akhirnya gini. Kita ini sangat fleksibel ya soal apapun ya. Kayak mungkin sing terakhir itu ono undangan dari Manado. Mana tuh? Budal dewe. Akhirnya aku budal sendiri karena transportasinya terlalu mahal. Apa numpak metik Mas? Bukan. Oh, tak kira nang Manado metikan. Ngelangi ya. Ngelangi. Rumah nanti. Itu terlalu mahal gitu. Untuk panitia sana itu terlalu mahal. Karena itu acaranya komunitas juga. Nah, akhirnya mau nggak mau aku ya berangkat dewe. Band pengiringnya band sana. Berarti istilahnya di sana ada core real fans. Iya. Karena personil kami itu tersedia di kota-kota yang menjadi tujuan. Dan kita sering main tidak formasi penuh sering kan. Mungkin aku berangkat dewe, berangkat berdua atau berangkat bertiga, tetap gitar jadi. itu kadang jadi. musisi itu kadang musisi bass drum itu. Iya. Itu. Seperti itu lah. Ya lika-liku wae lah cerita gitu. Terus ketika pengalaman sampean manggung ya ada nggak istilahnya sampean diundang yang notabene itu nggak satu frame sama biasanya kan kalau sampean manggung biasanya komunitas hardcorean, pecinta hardcorean, pang-pangan ada nggak Sering. selain Kita dari dulu sering kayak main di acara metal. Band pangi mek aku to. Ono, wae dan itu sering ataupun acara hardcore yang
yang genre punknya Nek dangdutan. dangdutan. Kita pernah kalau nggak salah itu 2005 ya. 2005. Iku main bareng Via Valen dan itu semua dangdut yang punk mek. Lah iya sing nom Via Valen sing tuwek sampean kok malah disiar Via Valen di TV. Ya karena nasibnya ya, kita ngomongin nasib ya. Jadi ada rapper lan nyelek siji nasab iku. Iya, nasibnya yang apa? Via Valen lebih beruntung. Terus sampean berkecimpung di dunia permusikan ini mulai kapan? Ya kalau band ini mulai untuk sampai hari ini 20 atau 21 tahun lah. 21 tahun. Iya. Itu kalau untuk band. Sampean sendiri? Yo, Apa sejak SD, apa enggak sebelum juga. lahir? Kalau mendengarkan musik ya dari dulu, cuman untuk membentuk band mungkin itu SMA lah. SMA. Terus track record sampean selama berkecimpung di band itu paling tinggi, Bos? Ya mungkin sampai hari ini masih ya belum terlalu tinggi juga sih. Misal manggung nang luar negeri atau Luar negeri manggung nang masih nyampe Thailand, masih luar nyampe. dunia? Thailand. Masih nyampe Thailand. Tapi ngono iku paham ora wong Thailand, Mas? Ya mereka nggak peduli. Terus pokok bengak-bengok ya kan. Yang menurut mereka, wah ini asik ya musiknya. Nah, mereka sesuai dengan apa ya adrenalin mereka ya, mereka antusias. Iya. Kita udah keliling Indonesia dan Tapi sing daerah sing belum pernah sampean singgahi ketika manggung. Itu banyak lah. Banyak malah. Kita belum nyampe Papua belum. Papua. Papua Oh, coba belum. ditembaki. Yo nggak masalah. Itu kita harus ke sana. Baik kalau Indonesia Timur yang baru nyampe Sulawesi. Sulawesi. Nah, terus yang di Barat. bawah Indonesia Timur bawah baru nyampe NTB. Baru nyampe itu. Selebihnya yang ke timur belum. Berarti nang barat wis langganan lah. Ya. Nah, sampai yang belum Aceh. Belum Aceh malah. Gitu. Kalau Sumatera selain Aceh. Padahal Aceh wis apa ya notabene wis mayoritas pangan ya. Banyak pangnya di sana. Tapi ya susah bikin acara karena syariat Islam Harus itu memenuhi syariat. Lek gak sembahyang cok manggung. Tapi ada sih beberapa teman band-band lain yang pernah udah main di Aceh pernah. Band punk juga. Ya band punk. Karena kan beberapa kasus yang pernah itu sampai rame menjadi berita internasional soal yang punk di Aceh itu sempat rame di kalangan punk internasional rame. Diangkat dulu. Yang kalau nggak salah itu pasca tsunami ya. Ya agak lama lah baru. Oh bahkan sebelum tsunami. Oh sudah. Oh, sudah tsunami ya? Sudah. Bentuk perlawanan penindasan atau apa ya ekspresi dari kondisi. Sebenarnya gini ya kita ngomongin punk itu panjang juga. Kalau secara garis besar sih kita ekspresi kebebasan kita ya. Tapi karena semakin itu untuk cover luarnya ya, ekspresi kebebasan. Tapi semakin ke dalam ini banyak ideologi yang lebih ngeri daripada genre-genre lain. Terus apakah punk sendiri itu dari kondisi yang dilihat kebanyakan orang, apakah suatu bentuk dari ketidakmapanan? Nah itu yang perlu diluruskan. Perlu diluruskan. Karena stigma anti kemapanan ya loh. Itu gimana punk itu nggak boleh mapan. Nggak boleh. Iya loh. Karena anti kemapanan. Kita nggak boleh mapan. Padahal itu pengertian yang sesungguhnya bahwa semua orang itu berhak untuk mapan. Ini untuk filosofi anti kemapanan itu semua orang bisa atau berhak menjadi mapan dengan cara masing-masing. Karena
standar kemapanan untuk orang-orang di sini ataupun orang tua kita, bahwa kon iku mapan lek wis kerja pabrik, kon mapan lek dadi karyawan, kon mapan lek wis dadi PNS. Kon mapan lek bayaranmu 3 juta. Nah, itu. Ya karena standar kemapanan orang Indonesia itu seperti itu. Bahwa mapan tuh minimal kan kerja pabrik, kan jadi karyawan, kan jadi iki. Kita sebagai orang-orang Pang ini rata-rata punya usaha sendiri. Bahkan meskipun sampean di KTP sampean tergolong pekerjaan musisi, apa termasuk dari anu juga apa Ya, pengusaha. Pengusaha pastinya. Karena kan musisi kan ya anu ya, kita apa ya lek ini ngomongno musisi kan gak ono sing ngomongno iki kerja opo gitu loh. Kan gak jelas juga sebenarnya kan. Iya. Kecuali kalau karyawan swasta, ya berarti kan kerja pabrik atau anu atau PNS, itu harus jelas loh. Beda dengan pengusaha. Ya, apapun bisa diusahakan. Apapun bisa Ya, diusahakan. Mau iku maling ta opo. ya, itu pengusaha. Itu semua orang berhak untuk menjadi mapan dengan cara masing-masing. Iya. Ya, itu yang kita lawan dari standarisasi bahwa mapan itu seperti ini. Itu kita lawan. Terus sampean kan bergelut di anu setelah lulus SMA ya, kalau saya lihat di story. Ya, kalau untuk di band ya. Karyanya sudah nasional. Nah, kita ini yang masih lanjut kuliah, calon sarjana, bahkan sampai batal sarjana pun batal sarjana pun kalau bisa ya ada karya lah yang bisa nanti diapresiasi dari kita. Hitung-hitung itu kalau menurut spiritual itu amal lah, sanggune akhirat gitu. Ya, apa ya yang menurutku untuk sebuah karya kita harus membuktikan istilahnya apa ya, bahwa kamu bisa memberi bukti nyata bahwa aku punya karya dengan adanya rilisan fisik ataupun kalau lukisan ya ataupun seniman lain ono bentuknya itu, bentuk nyatanya itu ada. Sampai akhirnya membuat pertunjukan ya kayak lukis kita bikin pameran atau fotografi kita bikin pameran dan sebagainya. Iya. Terus ono request gak pertanyaan toko anu aman yo. Oh yes. Aman itu apa karena viewer didik? Kan kok diupload kan ono cinderella. Mang ono sing ngomong ciu. Ono Ciugen ya, ini kan ciugen. Rindu Pogo. Terus oh iya Mas, ketika mendengar istilah lagu punk, kadang dari jogetannya atau goyangannya pun memiliki khas sendiri. Apakah harus seperti itu? Kepuk-kepuk Kita juga, itu kan hanya ekspresi mereka aja. Musik. Akhirnya menjadi apa ya trademarknya ya. Ya, padha mikir dangdut. Awalnya kan yo mungkin si joget ngene-ngene iki ya karena mengikuti nada ya. Cara misalnya pang-pangan lek TikTok kan yo ngene-ngene ya apa ya. Ya itu hak mereka loh, hak mereka. Tapi niku selaras enggak Mas niku Mas? Ya embo ya. Apa baru tahu nyoba sampe? Agak tahu. Kadang ngocoy ya rada isin aku. Mosen